Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Lagi. Sebelum kita mulai proses mediasi, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Kehadiran para hadirin pada hari ini menunjukkan adanya itikat baik untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah. Kemudian saya juga berharap agar proses ini dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan juga saling menghormati satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Hanif Rafif. Di sini saya bertugas sebagai mediator yang dimana saya akan fasilitasi proses penyelesaian sengketa ini antar para pihak. Kemudian sebelum saya melanjutkan, saya mohon masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Hanif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Artaputra. Pada hari ini saya bertindak sebagai penggugat sekaligus pemberi pinjaman. Kemudian selanjutnya, Terima kasih Bapak Hanif. Perkenalkan, nama saya Nahidul Barkah. Jadi dalam perkara ini saya bertindak yaitu sebagai kuasa hukum penggugat, sebagaimana yang sudah didasarkan dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh saudara Farhan. baik, terima kasih kepada para penggugat dan juga kuasa hukumnya. Kemudian kita lanjut ke pihak tergugat. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Amar Banan. Ya, dalam kasus ini saya sebagai pihak tergugat. Baik, terima kasih kepada para pihak. Demikian identitas para pihak telah diperkenalkan satu sama lain. Kemudian saya ingin mengecek terlebih dahulu untuk surat kuasa dari pihak kuasa hukum penggugat. Oke. Sebelum kita memasuki pokok pembahasan, saya perlu memastikan kewenangan para pihak yang hadir pada mediasi ini. Saudara Farhan, apakah benar Saudara Farhan merupakan pihak yang memberikan pinjaman sebesar 50 juta kepada Saudara Amar? Baik, benar. Kemudian kepada Saudara Nahidul Barkah, apakah Saudara yang yang sebagai kuasa hukum sebagai Saudara Farhan? Ya, benar Pak. Oke. Kemudian kepada Saudara Amar, apakah Saudara hadir atas kemauan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun? Ya, saya hadir atas kemauan saya sendiri. Baik, dengan demikian seluruh pihak memiliki kapasitas untuk mengikuti proses mediasi pada hari ini. Kemudian, sebelum masuki pembahasan, pokok sengketa yang saya akan jelaskan adalah tentang mengenai mediasi. Jadi, saudara-saudara kalian, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar proses persidangan yang dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan seorang mediator, yaitu saya sendiri. Kemudian mediator di sini, saudara, tidak memihak pihak manapun. Di sini mediator hanya mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi saja dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Dengan demikian, keberhasilan mediasi ini, saudara-saudara sekalian, sepenuhnya bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdialog secara terbuka dan juga dengan adanya itikat baik. Selain itu, saya juga perlu menyampaikan bahwasanya seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia. Jadi para saudara, para pihak penggugat juga tergugat, jangan khawatir, di sini tidak akan ada rahasia atau pembicaraan yang bocor keluar. Apakah seluruh pihak memahami? Dipahami. Baik. Kemudian izinkan saya untuk menjelaskan peran saya sebagai mediator. Yang dimana pertama, saya yang akan memimpin jalannya mediasi.
Kemudian yang kedua, saya yang bertugas menjaga agar pembicaraan tetap kondusif. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak, yaitu pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Kemudian saya juga akan membantu untuk menemukan solusi di antara keduanya. Sedangkan keputusan akhir saudara-saudara kalian itu tetap berada di tangan saudara-saudara sekalian. Mau gimana selanjutnya itu tetap berada di tangan saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan memaksakan satu kehendak dan juga kehendak yang lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Siap, Pak. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki pokok sengketa, izinkan saya menjelaskan tahapan proses mediasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Tahap pertama adalah penyampaian pandangan atau presentasi dari masing-masing pihak, yaitu nanti akan ada pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Kemudian pada tahap ini setiap pihak akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara menurut versinya masing-masing. Kemudian tahap kedua adalah identifikasi permasalahan, yang dimana setelah kita mendengarkan seluruh keluh kesah dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat, maka saya sebagai mediator akan membantu untuk merumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa sehingga kita memiliki fokus pembahasan yang sama. Kemudian tahap ketiga, saudara-saudara sekalian, adalah proses perundingan, yang dimana dalam tahap ini kita bersama-sama mencari berbagai alternatif penyelesaian yang mungkin dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan apabila ditemu titik temunya, maka kita akan memasuki tahap penyusunan kesepakatan perdamaian. Yang kemudian selanjutnya, apabila seluruh isi kesepakatan telah disetujui, maka kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh masing-masing para pihak. Apakah tahapan tersebut bisa dipahami oleh saudara sekalian? Ya, saudara mediator. Kami memahami. Saya juga memahami. Baik, terima kasih. Kemudian, selain tahapan yang telah saya jelaskan tadi, dalam proses mediasi ini juga dikenal dengan istilah kaukus, yang dimana kaukus nanti apabila saya memandang bahwa pembicaraan mengalami kebuntuan atau terdapat hal-hal tertentu yang perlu didiskusikan secara individu, maka nanti saya akan memisah antara saudara penggugat dan juga saudara tergugat. Kemudian kaukus itu adalah merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak secara terpisah, yang dimana tujuannya adalah untuk membantu menggali kepentingan masing-masing pihak agar penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah para pihak. Kemudian apabila nanti diperlukan kaukus, saya akan minta persetujuan dari masing-masing pihak antara pihak penggugat dan juga pihak tergugat terlebih dahulu. Baik, saudara mediator. Saya mau. Oke, sebelum kita memasuki pokok pembahasan, saya ingin menyampaikan beberapa aturan-aturan di dalam mediasi hari ini. Yang pertama, setiap pihak diberikan kesempatan berbicara secara bergantian. Yang dimana oleh karena itu saya minta ketika para pihak menyampaikan argumentasinya, pihak lain tidak boleh memotong pembicaraannya. Kemudian seluruh pihak diharapkan menggunakan bahasa yang sopan serta menghindari kata-kata yang bersifat menghina, mengancam, atau menjelekkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, fokus pembahasan adalah penyelesaian sengketa, yang dimana bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ataupun memihak satu sama lain. Kemudian yang keempat, apabila terdapat perbedaan pendapat, saya berharap pada seluruh pihak untuk tetap mengendalikan emosinya masing-masing dan menghormati pendapat pihak lain. Kemudian yang terakhir adalah seluruh pihak wajib menunjukkan itikat baik selama proses mediasi ini berlangsung. Apakah saudara sekalian bersedia menaati peraturan tersebut? Ya, saya bersedia. Kami bersedia. Saya juga bersedia. Baik, terima kasih atas komitmen saudara-saudara sekalian. Kemudian, sebelum kita masuk pada pokok perkara, apakah terdapat pertanyaan mengenai proses mediasi yang telah saya jelaskan tadi? Sudah jelas tidak ada. Tidak ada, Bapak. Tidak ada.
Baik, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita akan masuk tahap berikutnya, yaitu presentasi para pihak. Sesuai dengan tahapan mediasi, saya berikan kesempatan pertama pada pihak penggugat, yang dimana saudara Farhan, saya persilahkan untuk menjelaskan kronologinya secara lengkap. Silahkan dimulai dari awal hingga timbulnya sengketa ini karena kenapa. Kemudian selama saudara Farhan ini menyampaikan argumentasinya, saya harap untuk pihak tergugat untuk mendengarkan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan dari saudara Farhan. Apakah jelas? Yes. Baik, silakan untuk saudara Farhan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Sebelumnya saya mulai aja dari sekitar bulan Juni lalu 2025. Saudara Amar ini datang kepada saya untuk menyampaikan bahwasannya beliau mau merintis usaha kuliner, dan saudara Amar ini meminjam saya untuk tambahan modal sebesar 50 juta. Nah, karena kami sudah berteman sudah cukup lama dengan Amar, jadi saya tanpa pikir panjang lagi, saya langsung meminjamkan uang tersebut kepada Amar. Nah, saat itu kami sama-sama sepakat bahwasannya tempo pembayaran itu jatuh pada Juni 2026, yakni 1 tahun saat Mas Amar ini pinjam kepada saya. Nah, selama beberapa bulan pertama saya emang nggak menagih pinjaman tersebut karena saya percaya usaha beliau sedang berkembang. Nah, namun ketika mendekati jatuh tempo, saya mulai menghubungi saudara Amar ini. Beliau sudah mengatakan bahwa usahanya sedang mengalami kesulitan dan meminta saya untuk bersabar. Saya masih berusaha memahami keadaan tersebut, akan tetapi setelah lewat jatuh tempo, setelah lewat bulan Juni 2026, saya sama sekali belum menerima pembayaran, bahkan tidak ada cicilan sedikit pun. Yang membuat saya semakin kecewa adalah mengetahui saudara Amar ini teman dekat saya. Dan saudara Amar ini, saya sangat kecewa saat saya tahu kalau saudara Amar memakai mobil baru. Nah, saya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Saya hanya ingin uang yang saya pinjamkan dikembalikan, dengan janji yang paling membuat saya kecewa itu bukan semata-mata soal uang itu tadi, tapi karena Amar ini menghilangkan rasa kepercayaan saya kepada Amar. Jadi saudara mediator, saya sebenarnya tidak ingin membawa ini ke ranah hukum. Saya berharap melalui mediasi ini saya memperoleh kepastian mengenai kapan utang tersebut akan dibayar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Farhan. Di sini saya sudah mencatat beberapa poin penting dari penjelasan yang sudah saudara Farhan sampaikan tadi. Namun sebelum saya merangkum apa yang sudah dijelaskan oleh saudara Farhan, saya ingin memberikan kesempatan kepada kuasa hukum, yaitu Bapak Nahid, untuk menyampaikan pandangan hukumnya. Silakan saudara Nahid. Oke, baik, terima kasih Bapak Mediator. Kami sebagai kuasa hukum dari saudara Farhan, berdasarkan dengan uraian dari klien kami yang sudah disampaikan tadi, perlu diketahui bahwasanya hubungan hukum antara kedua belah pihak ini, antara penggugat dan tergugat, ini bermula dari adanya yaitu perjanjian pinjam meminjam, Bapak. Nah, jadi uang yang dipinjam itu sebesar kurang lebih 50 juta rupiah, betul nggih? Nah, berdasarkan atas kepercayaan yang Bapak Farhan miliki, akhirnya dia memasrahkan dengan meminjamkan uang tersebut kepada Bapak saudara Amar. Nah, namun saudara Farhan, ia sudah memberikan perjanjian tersebut yang mana mereka semua sudah sama-sama menyepakati bahwasanya dengan jangka waktu pelunasan yaitu dalam waktu 1 tahun. Nah, namun hingga batas waktu yang telah dijanjikan oleh saudara Farhan tadi, maka saudara Amar sebagai tergugat ini ia tidak melaksanakan kewajibannya
hingga akhirnya ia tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjam tadi. Nah, menurut pandangan kami, jadi tindakan yang dilakukan oleh saudara Amar ini itu salah satu merupakan bentuk uang prestasi, yaitu tidak dipenuhinya sebagai apa yang telah ia lakukan. Nah, dalam tindakan ini klien kami pun, saudara Farhan, ia tetap ingin mengedepankan penyelesaian ini dengan cara damai. Nah, jadi klien kami ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk memberikan keringanan kepada saudara Amar. Nah, sepanjang terdapat itikat yang sudah yang sudah dilakukan oleh kedua saudara ini, bahwasanya terkait kepastian mengenai mekanisme pembayaran hutang. Nah, oleh karena itu harapan kami mungkin melalui jalur mediasi ini bisa tercapai, yaitu suatu kesepakatan bersama yang bisa sama-sama menguntungkan sama-sama pihak, seperti itu Bapak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Nahid selaku kuasa hukum dari saudara Farhan. Saya telah mencatat seluruh penjelasan dari penggugat, yaitu saudara Farhan maupun kuasa hukumnya, yaitu saudara Nahid. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk menyampaikan tanggapan dan juga penjelasan dari sudut pandang beliau. Gitu. Baik, selanjutnya saya silahkan untuk saudara Amar untuk menjelaskan kronologi menurut sudut pandang saudara. Kemudian saya juga berharap pada saudara sekalian ketika saudara Amar menyampaikan secara terbuka, jujur dan runtut agar seluruh pihak tidak menyela atau tidak memotong apa yang disampaikan oleh saudara Amar. Dan saya juga berharap pada saudara Amar untuk menyampaikan secara sejujur-jujurnya dan tidak ada yang ditutupi. Untuk saudara Amar dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk saudara mediator. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya mengakui bahwa seluruhnya yang disampaikan oleh Bapak Farhan itu memang benar, pinjaman yang diberikan oleh saudara Farhan. Saya tidak pernah berniat untuk mengingkari utang tersebut, dan memang benar pada pertengahan tahun 2025 saya meminjam uang sebesar 50 juta untuk membuka usaha kuliner. Pada awalnya usaha tersebut berjalan cukup baik. Namun memasuki akhir tahun 2025 penjualan mulai menurun. Biaya operasional pun juga semakin tinggi. Sementara pemasukan berkurang. Saya mencoba mempertahankan usaha tersebut dengan berbagai cara, yaitu saya juga menggunakan tabungan pribadi saya. Sayangnya usaha tersebut tetap mengalami kerugian. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk menutup usaha tersebut. Setelah usaha tersebut berhenti, kondisi keuangan saya belum stabil. Saya masih memiliki tanggungan keluarga dan berbagai kewajiban lainnya. Dan untuk mengenai kendaraan yang dipermasalahkan oleh saudara Farhan, saya ingin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan saya beli menggunakan uang pinjaman dari beliau. Kendaraan tersebut saya beli melalui pembayaran dari pihak lain. Saya memahami mengapa saudara Farhan merasa kecewa. Apabila saya berada di posisi beliau, mungkin saya juga mengalami perasaan yang sama. Saya meminta maaf karena belum mampu memenuhi janji yang pernah saya buat. Namun saya masih memiliki niat baik untuk melunasi utang-utang tersebut. Saya hanya membutuhkan waktu agar kondisi ekonomi saya kembali stabil. Baik, terima kasih saudara Amar atas penjelasannya juga sudah mau terbuka untuk menyampaikan kondisi yang sebenar-benarnya. Sebelum saya memberikan kesempatan pada pihak lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Amar,
Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan agar duduk perkara ini menjadi jelas. Saudara Amar, untuk Saudara Amar, apakah saudara tetap mengakui bahwa utang saudara kepada saudara Farhan berjumlah 50 juta? Iya, saya mengakui sepenuhnya. Baik. Apakah saudara pernah menyatakan bahwa saudara tidak akan bayar hutang tersebut? Tidak pernah, saya tetap berniat untuk membayar. Baik. Apakah saudara sudah pernah menyampaikan secara resmi kepada penggugat, yaitu saudara Farhan, untuk mengenai kondisi keuangan saudara? Saya sudah menyampaikan melalui pesan singkat, namun mungkin penjelasan saya kurang lengkap. Baik, apakah saudara pernah menawarkan pembayaran secara bertahap? Belum, karena pada saat itu saya benar-benar belum memiliki penghasilan yang tetap. Baik, untuk saudara Farhan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara terkait apakah saudara masih menghendaki agar hubungan baik dengan saudara Amar tetap terjaga? Ya, tentu kan saya ingin tentu beliau adalah teman saya. Saya tidak ingin pertemanan kami rusak. Apabila saudara Amar benar-benar menunjukkan etikat baik dengan memiliki jadwal pembayaran yang jelas, apakah saudara bersedia untuk mempertimbangkan pembayaran secara bertahap? Nah, saya bersedia mempertimbangkannya. Yang penting ada kepastian, Bapak Mediator. Baik. Apakah tujuan utama saudara Farhan saat ini adalah memperoleh uang kembali atau memberikan hukuman kepada tergugat? Tujuan saya yaitu ingin uang saya kembali, itu saja. Baik, untuk Bapak Nahid sebagai kuasa hukum dari Bapak Farhan, saudara kuasa hukum yaitu Pak Nahid, apakah dari sisi hukum masih terdapat ruang untuk penyelesaian sengketa secara damai? Oke, tentu Bapak Mediator. Jadi pada prinsipnya klien kami ini tetap berpegang teguh agar sengketa ini bisa diselesaikan dengan secara musyawarah, dan hingga dengan melalui etikat baik oleh saudara Amar bisa dilakukan dengan baik hingga semua para pihak bisa mendapatkan hasil dari musyawarah ini yang terbaik, seperti itu Bapak. Baik, untuk Bapak kuasa hukum Pak Nahid, apakah saudara memiliki mungkin usulan mengenai bentuk penyelesaiannya? Oke, kami berharap dengan akhir musyawarah ini di akhir nanti mungkin bisa kita buatkan kesepakatan bersama secara tertulis. Jadi biar lebih kuat Bapak dalam segi hukum, dan hingga saudara Amar juga bisa memperhatikan dengan kesalahan apa yang sudah ia lakukan, dan kita semua di sini juga bisa mendapatkan jalur keluar yang lebih baik, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih atas seluruh penjelasannya yang telah disampaikan oleh saudara-saudara sekalian. Izinkan saya untuk merangkum hasil pembicaraan kita sejauh ini, yang dimana dari pihak penggugat saya menangkap bahwa persoalan utama bukan hanya mengenai jumlah hutang yang dipinjam oleh saudara Amar, melainkan tetapi juga mengenai hilangnya kepastian dan juga rasa percaya akibat tidak adanya pembayaran maupun komunikasi yang memadai. Kemudian sementara itu dari pihak tergugat saya menangkap bahwasanya saudara Amar tidak pernah menyangkal adanya utang tersebut. Permasalahan utama yaitu saudara Amar hadapi adalah kegagalan usaha yang ia sedang rintis, sehingga kemampuan ekonomi saudara Amar ini menurun secara drastis. Kemudian saudara Amar tadi juga menjelaskan bahwasannya tetap masih memiliki niat untuk melunasi utang tersebut apabila diberikan kesempatan oleh saudara Farhan. Apakah rangkuman saya sudah sesuai dengan apa yang saudara maksud? Ya, sudah sesuai. Saya juga setuju. Kami juga sependapat Bapak. Baik. Saya melihat terdapat beberapa kesamaan yang sebenarnya dapat menjadi modal
untuk menyelesaikan sengketa ini, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama itu adalah kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa terdapat utang sebesar 50 juta. Kemudian tergugat tidak menyangkal sama sekali kalau beliau memiliki hutang kepada saudara Farhan. Kemudian yang ketiga, di sini penggugat masih memiliki itikat baik kepada saudara Amar untuk membayar seluruh utang-utangnya. Kemudian yang keempat, kedua belah pihak masih sama-sama ingin menghindari penyelesaian melalui pengadilan apabila masih memungkinkan untuk diselesaikan dalam proses mediasi ini. Dan menurut saya ini merupakan dasar yang sangat penting dan juga baik untuk melanjutkan proses perundingan kita dalam proses mediasi ini. Kemudian berdasarkan hasil pembicaraan tadi, saya merumuskan beberapa isu utama yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Isu pertama itu adalah mengenai pengakuan jumlah utang. Kemudian agenda kedua yaitu adalah mengenai mekanisme pembayaran utang. Dan yang ketiga, ini terkait agenda ketiga mengenai permintaan penghapusan bunga. Kemudian yang keempat mengenai jangka waktu pelunasan utang. Dan yang kelima adalah mengenai konsekuensi apabila kesepakatan nantinya tidak dilaksanakan dengan baik. Apakah kelima agenda tersebut telah mewakili pokok sengketa yang akan kita bahas? Saya setuju. Kami juga setuju. Saya juga setuju. Baik, terima kasih kepada Bapak sekalian. Karena seluruh pihak telah menyepakati agenda penyelesaian kita atau pembahasan kita, maka pada sesi berikutnya kita akan masuki proses perundingan untuk mencari solusi yang terbaik terkait permasalahan tersebut oleh kedua belah pihak. Baik saudara-saudara sekalian, kita telah menyepakati 5 agenda pembahasan yang tadi kita sudah jelaskan. Sekarang kita masuki inti dari mediasi, yaitu proses perundingan. Yang dimana pada proses ini saya berharap pada seluruh pihak tidak lagi berfokus pada kesalahan masing-masing yang telah terjadi, melainkan kita fokus pada solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan ke depannya. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwasanya keberhasilan dari mediasi itu bukan ada yang menang ataupun ada yang kalah, melainkan keberhasilan dari proses mediasi ini adalah sama-sama lega dan juga sama-sama legowo dan dapat menerima keputusan dari masing-masing pihak, seperti itu. Kemudian selanjutnya kepada saudara Farhan, saya ingin memahami kepentingan saudara lebih lanjut dan lebih jauh lagi, yang dimana selain keinginan agar saudara Farhan untuk uang tersebut kembali kepada saudara, apakah ada hal lain yang sebenarnya saudara inginkan? Terus terang, yang paling saya harapkan adalah kepastian. Selama ini saya merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kalau sejak awal saudara Amar ini datang menjelaskan kondisinya dengan buruk, dengan terbuka, mungkin saya tidak akan merasa sekecewa ini. Jadi yang menjadi kebutuhan utama saudara sekarang adalah kepastiannya, pembayaran, dan komunikasi yang baik dari saudara Amar. Betul. Apakah benar demikian? Betul. Baik, apakah saudara masih memiliki kepercayaan kepada saudara Amar akan membayar apabila dibuat jadwal pembayaran yang jelas? Saya masih percaya, tapi harus ada bukti nyata. Baik, untuk saudara Amar sekarang, sekarang saya ingin mengetahui kebutuhan saudara. Apa sebenarnya kesulitan terbesar saudara yang membuat saudara masih belum dapat membayar kewajiban tersebut? Kesulitan terbesar saya untuk sekarang adalah kondisi ekonomi. Setelah usaha saya bangkrut, yang itu menjadi sumber utama penghasilan saya tidak
dapat menghasilkan penghasilan yang pasti. Dan untuk sekarang saya juga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kalau dipaksa untuk membayar sekarang sepenuhnya, mungkin saya benar-benar tidak mampu. Oke, baik. Apabila saudara Amar diberikan kesempatan untuk membayar secara bertahap, apakah saudara sanggup untuk melaksanakannya? Ya, saya sanggup, tapi saya membutuhkan waktu. Kemungkinan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh saudara Amar secara realistisnya lah? Saya mengajukan 1 tahun. Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu. Pada awal mediasi tadi, saya melihat seolah-olah persoalan utama adalah kendaraan baru yang dimiliki saudara Amar. Kemudian, namun setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, yang dimana saya melihat bahwa inti dari persoalan sebenarnya bukan tentang kendaraan tersebut, melainkan inti persoalannya adalah hilangnya komunikasi dan juga belum adanya kepastian mengenai pembayaran utang. Kemudian dengan kata lain yang dibutuhkan penggugat adalah kepastian dan sedangkan yang dibutuhkan tergugat adalah kesempatan. Apakah saya dapat mengatakan demikian? Ya, saya setuju. Kami juga sependapat. Baik, berarti kita sudah mulai menemukan titik temunya nih, saudara-saudara sekalian. Saya akan menawarkan beberapa alternatif penyelesaian. Di sini alternatif pertamanya tergugat melunasi seluruh utang sekaligus. Kemudian alternatif kedua, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap. Yang alternatif ketiga yaitu adalah pembayaran bertahap disertai jaminan tertentu. Kemudian yang alternatif keempat, dibuat kesepakatan baru mengenai jadwal pembayaran tanpa adanya bunga sama sekali. Dan saya ingin mendengar pendapat masing-masing para pihak, dimulai dari penggugat terlebih dahulu. Kalau melihat kondisi saudara Amar ini, saya rasa pembayaran sekaligus akan sulit. Saya lebih memilih pembayaran bertahap tetapi jelas. Kami sependapat, yang penting ada kepastian hukumnya. Ya, saya juga memilih pembayaran secara bertahap. Baik, sekarang mari kita bicarakan jangka waktunya. Tadi sudah pembayaran secara bertahap, yang otomatis tidak dibayarkan secara langsung. Untuk jangka waktunya, sekarang kita meminta pada saudara Amar. Saudara Amar minta berapa? Saya meminta waktu sekitar 12 bulan. 12 bulan terlalu lama. Sudah 1 tahun saya nunggu ini. Saya benar-benar tidak mampu kalau kurang dari itu. Terus gimana saya bisa percaya? Baik, sebentar. Mohon izin pada saudara penggugat dan juga saudara tergugat, saya mengingatkan kembali aturan yang telah kita kesepakati di awal, yaitu berbicara secara bergantian dan tetap menjaga suasana tetap kondusif. Saya memahami bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun tujuan kita adalah menemukan jalan tengahnya seperti apa. Kemudian saya ingin menanyakan pada saudara Farhan, apabila tergugat mulai mencicil bulan depan dan seluruh jadwal pembayaran dituangkan dalam kesepakatan tertulis, apakah saudara Farhan masih keberatan apabila jangka waktunya itu adalah 12 bulan? Kalau benar-benar mulai bulan depan dan tidak ada keterlambatan lagi, saya bisa mempertimbangkannya. Nah, untuk saudara Amar sekarang, apakah saudara bersedia membayar tepat waktu setiap bulannya? Saya bersedia. Baik, apakah saudara juga bersedia apabila nantinya dicantumkan klausul bahwasanya apabila saudara lalai dalam membayar atau tidak tepat waktu selama 2 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka penggugat berhak menempuh jalur hukum? Ya, saya bersedia. Kemudian ada pendapat dari kuasa hukum. Ya, jadi ini merupakan sebuah komitmen yang baik menurut kami. Baik, saya juga ingin memastikan kembali kepada saudara Amar, apabila saudara telah menghitung kemampuan ekonomi saudara sehingga yakin dapat membayar cicilan selama 12 bulan,
Sudah, untuk saat ini saya telah memiliki pekerjaan yang baru, sehingga saya bisa memperkirakan mampu membayar sekitar 4 sampai 5 juta setiap bulannya, dan itu dicicil selama 12 bulan. Baik, artinya tawaran tersebut realistis ya. Ya. Baik. Kemudian untuk saudara Farhan, apakah saudara juga bersedia untuk menghapus seluruh bunga pinjaman agar beban pembayaran tergugat menjadi lebih ringan? Saya bersedia, yang penting pokok utangnya dibayarkan. Terima kasih, saya sangat menghargai kebijakan saudara. Baik, saya mengapresiasi sikap terbuka dan juga itikat baik yang telah ditunjukkan oleh kedua belah pihak, yang dimana dari hasil perundingan tadi, saudara-saudara sekalian, saya melihat bahwasanya kita telah memperoleh beberapa titik temu nih. Di antaranya yang pertama, tergugat mengakui utang tersebut sebanyak 50 juta. Kemudian penggugat juga bersedia untuk menghapus bunganya. Kemudian yang ketiga, pembayaran juga dilakukan secara bertahap selama 12 bulan yang telah disepakati tadi. Kemudian jadwal pembayaran akan dibuat secara tertulis dan akan dicantumkan konsekuensi apabila saudara Amar lalai atau telat dalam membayar utang tersebut. Apakah rangkuman tersebut sudah sesuai? Sesuai. Kami menyetujui. Baik, dengan demikian kita telah berhasil menyelesaikan tahap perundingan. Pada sesi berikutnya kita akan menyusun dan membacakan naskah kesepakatan perdamaian sebelumnya dan ditenangin oleh para pihak. Baik saudara-saudara sekalian, setelah melalui proses dialog dan juga perundingan yang cukup panjang, saya mengapresiasi sikap terbuka yang telah ditunjukkan oleh kedua belah pihak, yang dimana saya melihat bahwasanya pada prinsipnya telah terdapat titik temu mengenai penyelesaian sengketa ini. Kemudian sesuai tahapan mediasi, kita akan memasuki proses penyusunan kesepakatan perdamaian. Dan di bagian terakhir, saya akan membacakan setiap poin kesepakatan. Apabila ada yang kurang sesuai, saudara dapat langsung menyampaikan agar dapat diperbaiki bersama-sama kembali. Sebelum saya menyusun isi kesepakatan, saya ingin memastikan kembali bentuk konsensi dari masing-masing pihak. Kepada saudara Farhan, apakah benar saudara bersedia untuk menghapus bunga atas pinjaman tersebut? Benar saudara mediator, saya bersedia menghapus seluruh bunga. Saya hanya meminta agar pokok utang itu dikembalikan. Baik, terima kasih. Keputusan saudara merupakan bentuk itikat baik dan juga proses dalam mediasi ini. Kemudian untuk saudara Amar, apakah saudara tetap berkomitmen untuk melunasi seluruh pokok utang sebesar 50 juta? Ya, saya berkomitmen untuk melunasi utang tersebut. Apakah saudara bersedia melaksanakan pembayaran sesuai jadwal yang nantinya akan disepakati? Saya bersedia. Baik, saya akan menyusun kesepakatan berdasarkan agenda yang telah kita bahas bersama. Yang dimana jumlah agenda pertama yaitu adalah jumlah utang. Tergugat mengakui memiliki utang sebesar 50 juta. Apakah benar demikian? Benar. Kemudian agenda kedua, yang dimana mekanisme pembayaran. Tergugat akan melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 12 kali pembayaran. Apakah kedua belah pihak sepakat? Sepakat. Baik. Kemudian agenda yang ketiga, jangka waktu, yang dimana pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 10 Juli 2026. Kemudian setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya hingga utang dinyatakan lunas, maka itu akan terus berjalan pada tanggal 10 Juli. Pada tanggal 10. Saya setuju. Saya juga setuju. Baik. Agenda keempat, yang dimana penghapusan bunga. Penggugat bersedia untuk menghapus seluruh bunga pinjaman. Betul. Saya mengucapkan terima kasih. Yaitu agenda kelima, itu adalah konsekuensi apabila terjadi wan prestasi kembali.
Apabila tergugat tidak melaksanakan pembayaran selama 2 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penggugat berhak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyetujui, Bapak Prosektor. Saya juga menyetujui. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya izin berdiri. Untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman, saya akan bacakan kembali seluruh isi kesepakatan. Mohon disimak baik-baik. Pertama, tergugat mengakui memiliki utang sebesar 50 juta rupiah kepada penggugat, yaitu saudara Farhan. Kemudian yang kedua, penggugat bersedia untuk menghapus bunga pinjaman. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yaitu selama 12 bulan. Yang keempat adalah pembayaran dimulai tanggal 10 Juli 2026 dan dilakukan setiap tanggal 10 pada bulan-bulan berikutnya. Yang kelima adalah apabila tergugat lalai dalam membayar selama 2 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka penggugat berhak menempuh jalur hukum. Dan yang keenam, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga hubungan baik serta menyelesaikan setiap persoalan di kemudian hari melalui musyawarah terlebih dahulu. Apakah terdapat bagian yang ingin ditambahkan ataupun diperbaiki? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Sesuai ketentuan yang telah saya sampaikan tadi, maka hasil mediasi dapat dituangkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah kesepakatan di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak. Kemudian yang kedua adalah dapat pula dibuat dalam bentuk akta notarial apabila para pihak menghendaki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Dan yang ketiga, apabila mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara di pengadilan, maka kesepakatan ini dapat diajukan kepada hakim untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Nah, untuk mediasi ini, para pihak sepakat untuk berkesepakatan tertulis di bawah tangan yang akan ditandatangani oleh seluruh para pihak. Kami menyetujui. Saya juga menyetujui. Saya setuju. Baik. Karena seluruh isi kesepakatan telah disepakati oleh para pihak, saya persilakan para pihak untuk menandatangani dokumen ini. Di sulam. Terima kasih kepada saudara sekalian. Alhamdulillah dengan ditandatanganinya dokumen ini, maka kesepakatan perdamaian telah sah menurut para pihak masing-masing. Saya juga mengucapkan terima kasih kebanyak-banyaknya dan juga selamat pada saudara sekalian yang dimana perbedaan pendapat yang semula menimbulkan sengketa akhirnya dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dan juga saya juga berharap kesepakatan ini benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga kepercayaan merupakan hal yang sangat berarti. Mudah-mudahan setelah mediasi ini hubungan baik antara Bapak Farhan dan juga Bapak Ammar akan dapat kembali terjalin dengan semestinya. Terima kasih Saudara Farhan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh kesepakatan. Saya juga berharap demikian, Saudara Ammar. Semoga semuanya berjalan yang telah kita sepakati bersama. Kami mengapresiasi kepada kedua belah pihak ini. Alhamdulillah bisa menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai. Baik, alhamdulillah semua tahapan telah terlaksanakan. Dengan demikian tahapan penyusunan kesepakatan telah selesai dan saya juga berterima kasih kepada para pihak sudah mau datang pada sesi mediasi pada hari ini dan semoga hubungan antara Bapak Farhan dan juga Bapak Ammar tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja untuk proses mediasi pada hari ini. Saya tutup. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.